sudah bersama Bante Asin? Iya. Okay. Jadi saya masih sekolah waktu itu, mungkin sekitar liburan tahun berapa ya? Pokoknya saya masih SR lah. Mungkin kelas saya rasa kelas 4. Oke. Kelas 4 itu pas waktu liburan, terus diajak nginep di Wihara Wimala Dharma di Bandung. Jadi itulah ya boleh dibilang pertama kalinya saya ke wihara itu di sana. Sempat cukup lama karena memang libur kenaikan, jadi cukup lama di wihara ya. Kerjanya selain belajar parita, karena waktu itu belum bisa kan, belajar parita, terus ngepel, bersih-bersih, dan selebihnya saya baca buku. Kebetulan memang ada perpustakaan, dan beliau juga menganjurkan gitu, kalau kamu sempat ya baca. Ki Ananda ngalamin ini atau pernah ketemu yang punya Watugong, Ki Ananda? Waktu itu saya nggak ketemu. Saya nggak tahu. Ki Ananda lebih di Jawa Barat kok ya? Iya, saya memang lebih banyak di Jawa Barat. Saya coba-coba aja. Ini kelihatannya pandita senior, makanya saya coba tanyain aja. Iya. Saya cuma ikut-ikutan belajar aja, sama-sama belajar, tapi nggak beranilah saya bilang pandita senior, nanti dimarahin orang banyak. Kan banyak yang pinter-pinter itu. Ya itu kalau mereka marah ya urusannya mereka. Ya memang salah satunya adalah saya ingat banget gitu kan, saya mikir kalau nggak ada jenderal, ya kopral juga harus berani maju. Jadi ya itu aja yang bikin saya berani, semangat. Saya masih entah kelas berapa, tapi di Bogor pernah ada upacara 17-an, dan kita umat Buddha ini disuruh ada wakilnya untuk membaca turut membaca doa waktu 17-an. Saya belum apa-apa waktu itu, tapi karena tidak ada lagi orang yang pergi, akhirnya saya didandani pakai jubah upasaka, maju. Ya sudah, saya juga nggak mikir apa-apa lagi, pokoknya ya untuk mewakili lah. Memang ini ya saya sendiri juga senang ini diajak sama Romo ini. Aduh, saya rasanya kayak dapat durian runtuh, karena kalau saya sekarang nggak ngomong, mungkin juga ini akan hilang bersama dengan kehidupan saya akan hilang. Tapi mudah-mudahan kalau gali seperti ini, ya jadi ada peninggalannya, ada sesuatu yang bisa diketahui orang. Nah, ada beberapa teman-teman yang terus-terusan nyuruh saya nulis, tapi saya ini males mungkin, jadi nggak jadi, nggak kepikir lah, belum ada keinginan untuk menulis gitu, kayaknya apa yang harus saya tuliskan itu nggak kepikir.
memang ada beberapa episode yang saya pendek-pendek yang saya taruh di Facebook gitu kan, pengalaman-pengalaman. Tapi kalau disuruh cerita panjang itu saya bingung sendiri, malah apa yang harus saya omong. Tahun 64-65 mengalami kan Ki Ananda? 64-65 itu musim-musimnya gemuruh ya, karena pada waktu itu kan gejolak banget pengaruh dari ya katakanlah golongan kiri itu juga turut mempengaruhi kehidupan agama Buddha. Jadi tahun 60 menjelang 65 itu saya stop dari gerakan kepemudaan. Waktu itu kita beberapa teman-teman kita mendirikan yang namanya Gerakan Pemuda Buddhis Indonesia. Kemudian GPBI ini cenderung untuk bersahabat dengan yang kiri-kiri ini. Jadi saya kemudian ditarik sama ayah saya, juga dikasih perintahkan kamu jangan ikut-ikutan. Dan karena itu saya berapa tahun itu saya lenyap. Saya malah ikut-ikutan dengan belakangan dengan para mahasiswa, dengan teman-teman sekolah di SMA yang kemudian juga waktu itu kan musim-musimnya demo tuh pelajar mahasiswa gitu. Jadi malah berapa tahun itu saya vakum dari kegiatan keagamaan juga. Baru kemudian saya ikut lagi sesudah saya kuliah di Bandung. Ki Ananda sekolah di mana pada waktu itu? Saya selalu sekolah di negeri. Negeri? Tahun 65 sudah di negeri? Selalu saya di negeri, Pak. Okay. Dari SR sampai SMP sampai SMA itu saya selalu di negeri. Memang agak aneh, tapi memang ayah saya itu pemikirannya juga memang melampaui zamannya lah, katakan gitu. Beliau tidak mau tinggal di pecinan, artinya ya kalau di Bogor kan daerah Surya Kencana, Jalan Roda, itu ini masih kedengeran atau gimana? Masih. Saya mute suaranya supaya yang lain dengar suaranya Ki Ananda. Oh, betul. Ya. Belum mulai kan ini apa udah mulai saya nggak tahu. Belum mulai. Ini biasanya ya. Ada introduction dulu dengan saya. Ya itu ayah saya itu mengatakan kita ini orang Indonesia, jadi anak-anak itu juga harus belajar dengan teman-teman yang Indonesia. Jadi kita keluar dari daerah pecinan, kita tinggal di daerah Sempur namanya. Jadi sejak kecil saya itu sudah terbiasa sekolah di negeri. Memang ini juga menimbulkan apa ya, pengalaman tersendiri katakanlah, karena di negeri itu nggak ada yang Tionghoa, tapi saya nggak merasa saya Tionghoa gitu loh. Malahan saya bingung waktu ditanya, kamu ini orang Tionghoa? Saya nggak tahu. Sampai saya pulang tanya ke mami gitu kan, Mam, aku ini orang Tionghoa apa gimana gitu. ya begitulah. Wow, sampai ada perasaan itu sangat luar biasa ya. Iya, ya memang saya berterima sekali karena kemudian ini juga membentuk apa saya adanya sekarang.
Karena selama ini yang saya Tionghoa Indonesia yang keturunan Tionghoa Indonesia yang saya temui, kebanyakan mereka sekolah kalau nggak di Holland Spreken, sekolah Belanda, kalau nggak di sekolah Tionghoa atau apa? Waktu itu apa? Sekolah ya Tionghoa kan waktu itu ngomongnya. Ya cucu ada apa? Ya. Nah ini orang pertama, orang keturunan Tionghoa pertama yang saya temui yang dirinya sendiri nggak tahu kalau dia Tionghoa. Iya. Tapi kemudian saya tahu, gitu kan. Kemudian saya tahu mami cerita. Dan, sebetulnya kita deket banget sih sama keluarga engkau. Saya juga jadi melihat memang kita ini beda gitu dari teman-teman lain. Dan yang bikin saya sakit hati itu adalah guru agama saya. Karena kita sekolah di negeri kan semuanya beragama Islam. Jadi dia menyuruh, dia nanya gitu kan, kita ini agama Islam, kitabnya ini, nabinya ini, terus dia tanya sama saya, terus kalau kamu agamanya apa? Saya bilang saya agama Buddha. Kitab kamu apa? Blek, saya nggak ngerti. Saya nggak bisa jawab. Dan ini menimbulkan satu perasaan yang kemudian mendorong saya untuk saya kepengen tahu justru apa kitab-kitab saya dan lain sebagainya. Nah itulah pada waktu saya kelas 4 liburan dibawa oleh Bante Hasil ke Bandung, ya terus saya melalap buku-buku yang ada di perpustakaan yang sebenarnya mungkin bukan waktunya untuk anak SR kelas 4, tapi semua saya baca, saya ngerti nggak ngerti, pokoknya saya baca dulu deh. Gitu. Wow, ini pengalaman luar biasa ini, Kiananda. Ya saya cuma satu-satunya Tionghoa di sekolah negeri belajar Islam dan Kiananda sendiri nggak tahu. Islam, tapi satu yang saya nggak mau adalah bahasa Arab. Karena Indonesia susah. Jadi saya nggak mau. Kalau ngaji saya bisa baca Al-Fatihah dan lain sebagainya, saya fasih banget, kan? Ya karena ini berlanjut dari SR, SMP, terus SMA. SMA saya mulai ada seorang keturunan Tionghoa juga teman saya gitu. Jadi ada 2 lah paling enggak SMA itu. Dan kemudian waktu SMA itu kan kita juga sudah lebih luas ya pandang kita. Guru saya sekali lagi, enggak, karena di SMA kita diberi kesempatan untuk memilih mau belajar agama Islam atau mau belajar agama yang lain. Artinya ada pelajaran budi pekerti namanya yang diselenggarakan setiap Jumat. Jadi pada waktu orang-orang Islam pulang, kita malahan belum boleh pulang, kita ikut pelajaran budi pekerti. Yang mengajar adalah seorang pastor Katolik. Mula-mula beliau mengajarkan budi pekerti, tapi lama-kelamaan menjadi katekisasi. Pegangannya adalah buku katekismus. Dan mulai di situ saya, aku nggak mau lah, udah mendingan aku ikut Islam lagi daripada aku mendengarkan katekisasi ini yang lebih nggak masuk akal. Ya udah, akhirnya ikut Islam. Ulangan disuruh membuat karangan. Mengapa saya beragama Islam? Ya aku gimana? Aku bikin karangan. Mengapa saya tidak beragama Islam?
saya kasihin sama gurunya. Tapi dia kasih 8 tuh. Tapi dia apa? Dia Kenapa? kasih apa? Angka Tapi 8. oh, Nilai angka 8. Ya. Wow, pengalaman luar biasa ini. Di SMA juga ada 2 orang kakak beradik perempuan, orang Bali. Jadi mereka senang sekali gitu. Oh, kita juga bukan Islam, kita Hindu. Hindu tuh sama Buddha deket-deket gitu. Ya udah, aku juga sering ke rumahnya. Kemudian kita sama-sama berkenalan, bermain dan sebagainya. Malahan bapak mereka itu namanya adalah Profesor Imade Taman, Kepala Kehutanan Kota Bogor pada waktu itu. Dan beliau malahan mengatakan, saya ini Buddha, saya bukan Hindu. Meskipun saya orang Bali, tapi saya ini Buddha. Jadi kemudian saya bertemu lagi dengan Pak Made Taman ini di wihara, dan beliau menjadi, waktu itu kita belum punya wihara, kita punya cetia aja di rumah Tante Stong namanya. Terus kemudian diberi, ada yang menyumbangkan tanah, kemudian kita gotong royong di wihara, dan Pak Made Taman ini yang menjadi ketua yayasan yang pertama. Jadi besar sekali jasa beliau. Kalau teman-teman sekalian udah pada datang ya, saya ini ngomong aja kan bisa Enggak ini. Oke, ini udah mulai lumayan banyak, Kiananda. Biasanya berapa? Ya, jadi begini Kiananda, ini memang sebetulnya kegiatan iseng sebetulnya. Waktu Maret April itu karena saya mantan biku, ya saya diminta sama sepupu saya untuk memberi dharma sharing lah dengan teman-teman yang ada di Medan, di Jakarta. Lalu lama-kelamaan karena tentu saja saya kalau ngomong terus ya nanti mereka bosan kan. Oleh sebab itu saya minta mereka untuk sharing juga gitu, gantian ayo. Lama-lama kita juga ngundang pembicara-pembicara dari luar. Nah, lebih lama sekarang lebih kita seriusin. Kita seriusin, lalu kita punya rutinitas Jumat sama Sabtu jam 8. Nah, kita sebetulnya kita rekam percakapan kita ini karena ada beberapa teman yang masih kerja, Kiananda. Jadi biasanya mereka keesokan harinya atau hari Seninnya mereka mulai mendengarkan Dharma Sharing ini. Nah, kita topiknya cukup luas, ada seni, ada agama, ada budaya Nusantara dan sebagainya. Intinya adalah kita mau belajar dari banyak sumber lah. Karena terus terang saya sendiri ini melihat media ini, melihat Indonesia itu terlalu negatif. Ayo, saya punya ide, ya pasti teman-teman atau masyarakat Indonesia ini masih mempunyai semangat yang positif untuk negaranya kan. Nah, oleh sebab itu kita punya latar belakang yang berbeda-beda, Kiananda. Nah, itu sekilas tentang teman-teman yang ada di sini. Ya, kita sekarang mempunyai 60-70 teman-teman yang ada di grup lah. Nah, kita juga sharing itu. Oke, Kiananda ini adalah teman-teman, selamat malam. Kita mulai ya. Selamat malam teman-teman. Ini Kiananda ini beliau
seorang aktivis beragama Buddha, ya bukan mungkin bisa diomong agama Buddha yang dipengaruhi oleh ya Theravada, Mahayana, Tantrayana. Ya. Jadi berbeda dengan yang kita pernah dengarkan tentang agama Buddha yang Nusantara, yang lokal. Nah, oleh sebab itu kita dari tadi ngobrol masalah tahun 64, tahun 65 itu waktu itu Ki Ananda di mana ya. Dan ternyata Ki Ananda juga sempat mengalami mungkin krisis percaya diri sebagai umat Buddha ya, karena peraturan pemerintah agak kacau pada waktu itu. Lalu Ki Ananda ini bersekolah di sekolah rakyat ya, SMP-nya SMP negeri, SMA negeri. Beliau ini belajar Islam, bisa sholat dan sebagainya. Dan sholat saya nggak bisa. Tapi kan bisa Al-Fatihah. Kalau kan? tukar baca Al-Fatihah saya bisa. Oke. Beliau ini pengalamannya cukup banyak. Nah, nama nggak kelihatan di FB katanya. Nah, mengapa kok saya undang beliau ke sini? Karena beliau sangat dekat dengan Bhante Asin Jinara kita. Beliau juga mengalami banyak naik turun, up and down keadaan politik Indonesia, up and down keadaan peraturan agama di Indonesia, dan saya rasa beliau sangat berpengalaman dalam perkembangan agama Buddha. Karena, nah kemarin kita interview pemuda Muslim Ki Ananda. Hari ini kita interview Ki Ananda sebagai umat Buddha. Dan waktu saya tanya Ki Ananda itu, Ki Ananda jabatannya apa, atau ya seperti itu, beliau mengatakan saya kakek 5 cucu. Tapi saya rasa beliau mempunyai pengalaman daripada pejabat-pejabat itu. Oke, Ki Ananda, pertanyaan pertama. Selama mempelajari Dharma, ya, ajaran Buddha, dibimbing oleh siapa? Apa ajaran yang paling menginspirasi Anda dari guru tersebut, Ki Ananda? Lalu, apa pesan terakhir beliau kepada Ki Ananda? Silakan. Ya, kemarin juga ada teman yang nanyain dari Amerika, guru Ki Ananda ini siapa? Oh, saya bilang guru saya banyak. Ya, seperti tadi saya bilang waktu kita ngobrol, almarhum ayah itu sangat berperan, begitu juga ibu saya juga, mereka berdua itu adalah guru saya yang pertama. Salah satu yang berkesan sekali dari almarhum ayah adalah beliau itu mengizinkan kita semua anak-anaknya. Ini saya paling tua, saya sulung, adik saya itu 9, jadi kita 10 bersaudara. Beliau itu mengizinkan anak-anak untuk memilih sendiri agama masing-masing setelah dewasa. Jadi setiap kali kita mendaftar sekolah, kalau ditanya agamanya apa, itu isinya kosong. Ditulisnya adalah memilih sendiri setelah dewasa. Dan ini sangat berkesan buat saya. Karena memang akhirnya saya berpikir, anak-anak ini kalau kita ajarin agama dari kecil, nanti mereka sesudah besar
akan apa ya, udah seperti kuda yang nggak bisa lihat ke kiri ke kanan, lihatnya cuma ke depan terus. Makanya saya berterima kasih banget sama almarhum saya. Yang memang hasilnya adalah yang beragama Buddha dari adik yang sekian banyak itu cuma 2. Yang Katolik 2. Jadi 4. Yang Islam 6. Karena semua adik-adik juga sekolahnya di negeri dan mereka belajarnya agama Islam. Wow, Jadi, luar biasa. Jadi mungkin saya tidak menyalahkan mereka karena mungkin mereka merasa cocok ya waktu belajar itu, walaupun secara resmi kita tidak beragama sampai kita masing-masing dewasa. Setelah dewasa baru masing-masing ngomong gitu, yang Muslim bilang ya saya mau Muslim, ya. Yang Katolik ya udah mulai berbeda. Kalau saya ada pater yang datang mau mempermandikan, kata ayah saya, mandiin aja tiap hari juga boleh. Jadi saya sangat-sangat berkesan itu satu. Ketika tadi saya bilang saya tidak bisa baca parita, dilalah kok Bante Asin kayak tahu gitu. Beliau menitipkan seorang selir raja dari Bali, namanya Makale, di rumah kita selama beberapa bulan. Dan Ibu Makale inilah yang mengajarkan parita pertama kali kepada kita semua. Jadi itu juga guru saya. Setelah itu saya diajak ke Bandung itu kan ke kelas 4 itu. Mulailah saya bertemu dengan komunitas Buddhis yang banyak sekali di Utara, dan om-om, tante-tante itu juga buat saya adalah para guru yang turut membentuk pola pikir, pola kehidupan saya. Salah seorang murid Bante Asin, belakangan beliau menjadi ketua Yayasan Mimala Dharma, itu adalah Ibu Hajah Upasika Janhir. Jadi beliau ini adalah hajah dengan kuduknya lengkap, pakai kain kebaya, tapi upasika. Dan beliau ini memegang tangan saya mengatakan, mari kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya masih kecil dan saya nggak tahu apa yang beliau maksud, sampai berapa tahun kemudian baru saya sadar. Banyaklah. Saya belajar banyak dari Romo Karbono yang setiap Jumat itu khotbahnya sangat menarik. Dari Romo Pandita Ika, beliau seorang Sunda, tapi sekeluarga Buddhis. Banyak ibu dokter, ibu. Pokoknya ini kenang-kenangannya banyak banget. Kalau saya mau disuruh nyebutin guru saya siapa, saya juga nggak bisa bilang. Kalau mau dipaksa, yang paling berkesan itu siapa? Yang paling berkesan adalah Ki Hajar Dewantara. Beliaulah yang pada saat usia saya masih kecil begitu, saya membaca riwayat perjuangan beliau, bagaimana beliau kemudian mengganti namanya dari Raden Mas Suryadi
Suwardi Suryadi menjadi Ki Hajar untuk mendekatkan dengan rakyat jelata. Makanya setelah saya punya cucu, saya langsung berani, saya bilang, sudah stop, saya ini Ki Ananda. Ini adalah untuk mengenang beliau. Karena ajaran bahwa Ingarso Sungkuloto, Ing Madyo Mangunkarso, Tutmuri Handayani, itu yang saya pegang. Ketika saya mahasiswa di Bandung, di Wimala Dharma. Wimala Dharma ini kampus saya lah, katakan begitu, dalam agama Buddha. Ada teman yang mengajak, yuk kita bikin sekolah minggu Buddhis, karena waktu itu belum ada sekolah minggu. Saya bilang tidak. Anak-anak ini sudah sekolah dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kamu mau suruh dia sekolah lagi hari Minggu? No way. Anak-anak ini harus diajak ngapain. Kalaupun kita mau mengajarkan mereka dharma, kita harus mengajarkan yang bisa diterima oleh akal mereka. Maka kemudian yang kita bentuk adalah Taman Putra. Sekali lagi saya mengacu kepada guru saya, Taman Siswa. Oke, kita di wihara ini Taman Putra. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang juga di Wihara Wimala Dharma itu alumninya udah pada banyak, sampai mereka 3 kali punya Taman Putra. Hidup, mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, dan sekarang alumninya juga masih sering kumpul. Walaupun yang level-level kami pada waktu itu udah nggak ngumpul lagi, karena sebagian pindah agama, sebagian jadi biku, sebagian macam-macam lah, pokoknya jadi itu kebahagiaan tersendiri yang buat saya terkenang-kenang terus. Makanya ini saya ngomong kelamaan kali, ya begitulah kira-kira sampai Taman Putra ini selesai nanti. Wow, amazing sekali. Amazing sekali. Kapan-kapan kita harus ngobrol.